Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Assalatu wassalamu asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama, tak henti-hentinya kita ucapkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita begitu banyaknya nikmat begitu kesehatan, nikmat waktu, dan terutama lagi nikmat kesempatan. Dan tak lupa pun kita kirimkan salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, sebagai suri tauladan bagi kita, sebagai pemimpin terbaik bagi umatnya yang telah menggulung-gulung tikar kebatilan dan membentangkan sejadah keislaman. Baik, ceramah singkat kali ini yang judulnya tentang fitnah. Semoga yang mendengarkan ceramah saya dapat menyadarkan diri dari memfitnah orang lain, dan juga semoga kita tidak termasuk golongan orang yang suka memfitnah orang lain. Jikalau ada, semoga ia cepat diberi kesadaran agar tidak memfitnah orang lain. Baik, masuk saja kita ke materinya, bahwa fitnah itu merupakan dosa besar. Sudah dijelaskan dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 191. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَقَتُلُوهُمْ حَيْثُ سُكِبْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ. Dari ayat tersebut Allah berfirman yang artinya, dan bunuhlah mereka di mana kamu temui mereka, dan usirlah mereka dari mana mereka telah mengusir kamu. Dan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Dan janganlah kamu perangi mereka di Masjidil Haram, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. Jika mereka memerangi kamu, maka perangilah mereka. Demikianlah balasan bagi orang kafir. Maka fitnah lebih besar daripada membunuh sesama muslim saja sudah dikatakan masuk neraka jahanam. Sudah dijelaskan surat An-Nisa ayat 93. Allah berfirman di situ, barang siapa membunuh sesama muslim, membunuh orang muslim beriman, maka disiapkan neraka jahanam baginya. Mungkin seringkali kita mendengar istilah fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Tapi di zaman kini, di zaman sekarang, malah menjadikan amalan harian yang dianggap itu dapat pahala, padahal itu dosa di sisi Allah. Manusia tidak memandang lagi
bahwa fitnah itu dosa, malah mereka menganggap bahwa fitnah itu perlu disebarluaskan. Begitu mudahnya fitnah disebarkan tanpa usul kebenaran, tanpa sumber-sumber yang dapat dipercaya. Maka fitnah itu lebih kejam, besar dosanya. Sebenarnya fitnah merupakan pembunuhan di atas karakter atau jiwa seseorang. Orang yang kena fitnah biasanya akan merasakan terluka, menjadi rendah diri, kecewa, dan hidup dalam kemurungan. Walaupun jasadnya sudah masih hidup, tapi jiwanya mati karena sakit kena panahan fitnah. Maka saudara-saudariku, jagalah lisan kita. Janganlah fitnah saudara-saudara kita. Maka itu fitnah dapat memecahkan perpaduan ummah, memutuskan silaturahim sesama muslim, dan menyebabkan manusia kehilangan tempat tinggal, kehilangan harta, kehilangan teman-teman, dan kehilangan keluarga, kehilangan jabatan sebagai fitnah. Bagaimana fitnah itu merupakan kebohongan yang menghancurkan. Sudah dijelaskan surat An-Nur ayat 15. Allah berfirman yang artinya, ingatlah ketika kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut, dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikit pun, dan kamu menganggapnya remeh, padahal dalam pandangan Allah itu soal besar. Itu ayat 15. Ayat 16-nya, dan mengapakah kamu tidak mengatakan ketika mendengarnya, tidak pantas bagi kita membicarakan ini. Maha suci Engkau. Inilah kebohongan yang besar. Fitnah adalah sudah termaksud juga pembohong. Bohong saja sudah dikatakan dosa besar. Maka itu marilah kita menjaga lisan kita. Katakanlah katakan baik, perkataan yang baik. Jagalah lisan kita. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab surat 33 ayat 70. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan syadida. Ya, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan baik. Katakanlah katakan yang baik, saudara-saudariku. Jangan kita menganggap remeh dosa kecil, menganggap sepele dosa kecil, padahal di sisi Allah begitu besar. Ayo, mumpung kita di bulan Ramadan diberikan kesempatan, bulan penuh ampunan, bulan yang suci, bulan turunnya Al-Quran. Ayo, jagalah lisan kita. Jagalah. Jangan sampai kita menyanyiakan bulan ini. Ada 3 golongan yang akan lepasnya bulan Ramadan. Ada 3 golongan orang yang akan mendapatkan. Yang pertama adalah orang paling beruntung. Orang kedua adalah sia-sia. Orang ketiga adalah mengabaikan tanpa perasaan. Semoga kita termasuk orang yang pertama, yang sangat beruntung. Maka janganlah kita memfitnah sesama saudara kita di bulan ini dan di bulan-bulan berikutnya. Adapun hadis tentang menjaga lisan dapat menyebabkan kita keselamatan dunia dan akhirat. Yang diriwayatkan oleh Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, beliau berkata, wahai Rasulullah, apakah keselamatan itu? Maka Nabi SAW menjawab, jagalah lisanmu, tetaplah tinggal di rumahmu, dan tangisilah dosa-dosamu.
Hadis riwayat Tirmizi. Dalam hadis tersebut yang telah saya bacakan tadi, yang pertama adalah Rasul bilang kan, pesankan, jagalah lisanmu. Jagalah lisanmu untuk keselamatan dunia dan akhiratmu. Dan kedua adalah tetaplah tinggal di rumah, maksudnya janganlah pergi ke tempat-tempat lain kecuali ke rumah Allah, bukan di rumah kalian. Dan tempat-tempat menuntut ilmu, jangan di tempat-tempat yang penuh maksiat. Yang ketiga, tangisilah dosa-dosamu, karena kelak di akhirat ada orang yang akan memikul dosa-dosanya atas perbuatannya. Sudah dijelaskan surat Ghafir ayat 39 banyak bahwa dunia ini adalah sementara, sanda gurau. Ayat 40-nya, nanti suatu saat ada yang kembali kepada Tuhan bawa kebaikan, maka dia mendapatkan sempurna kebaikannya. Dan barang siapa membawa keburukan, maka dibalas tanpa mengurangi dosanya itu. Jadi sempurna. Kebaikan dibalas sempurna, keburukan dibalas dengan kesempurnaan. Baik, saudara-saudariku, perbanyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan perbanyaklah sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bisa berkumpul di akhirat kelak, bisa berada di tempatnya sisi Allah, yaitu surga, dan tempat yang dirindukan dan dicintai oleh orang beriman. Saya akhir dengan akhirul kalam. Minallahi musta'an wa la tiklan. Summa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.